Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naya Cisa Sunura dari jurusan Biologi 3 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai tulang rawan dan tulang. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang tulang rawan. Selanjutnya, tulang rawan hialin dan yang terkandung di dalamnya seperti matriks, kondrosit, dan perikondrium. Tulang rawan elastis, fibrokartilago, pembentukan, pertumbuhan, dan perbaikan tulang rawan. Selanjutnya, di sini juga saya akan menjelaskan pengertian dari tulang, sel tulang yang meliputi osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Jenis tulang yaitu jaringan tulang primer dan jaringan tulang sekunder. Dan yang terakhir adalah sendi. Baiklah, yang pertama adalah pengertian dari tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan atau kartilago ditandai dengan suatu matrik ekstrasel atau ECM yang banyak mengandung glikosaminoglikan dan proteoglikan, yaitu makromolekul yang berinteraksi dengan serat kolagen dan elastin. Tulang rawan merupakan bentuk khusus jaringan ikat dengan konsistensi matriks ekstrasel atau ECM yang keras, sehingga memungkinkan jaringan tersebut menahan stres mekanis tanpa terjadinya distorsi yang permanen. Karena permukaannya yang licin dan lentur, tulang rawan merupakan peredam benturan dan daerah pergeseran bagi sendi serta memudahkan pergerakan bagi tulang. Tulang rawan juga penting untuk perkembangan dan pertumbuhan tulang-tulang panjang baik sebelum maupun sesudah lahir. Tulang rawan terdiri dari sel-sel yang disebut kondrosit dan matrik ekstrasel luas, yang terdiri atas serat dan substansi dasar. Kondrosit menyintesis dan menyekresi ECM, dan sel-selnya sendiri terdapat di dalam rongga-rongga matriks yang disebut dengan lakuna. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan gambar distribusi tulang rawan pada orang dewasa. Terdapat 3 tipe tulang rawan dewasa yang tersebar di banyak area kerangka, terutama di sendi dan di tempat-tempat yang memerlukan fleksibel, seperti di iga, telinga, dan di hidung. Akibat adanya variasi kebutuhan fungsional, 3 bentuk tulang rawan telah berevolusi, masing-masing dengan komposisi matriks yang bervariasi. Yang pertama adalah kartilago hialin, yaitu bentuk yang paling umum dijumpain. Kolagen tipe 2 merupakan kolagen utamanya. Yang kedua adalah kartilago elastis, yang lebih lentur dan dapat teregang, memiliki banyak serat elastin di dalamnya, matriks selain kolagen tipe 2. Dan yang ketiga adalah fibrokartilago, yang dijumpai pada bagian-bagian tubuh yang mengalami tarikan, ditandai dengan suatu matriks yang mengandung anyaman padat, serat kolagen tipe 1 yang kasar. Selanjutnya, inilah gambar ketiga tulang rawan. Yang pertama ada tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Di situ sangat jelas terlihat bagian-bagian dari tulang rawan tersebut. Ketiga tulang rawan tidak mempunyai pembuluh darah dan mendapat nutrisi melalui difusi dari kapiler jaringan ikat di dekatnya atau disebut dengan perikondrium, atau melalui cairan sinovia dari rongga sendi. Pada keadaan tertentu, pembuluh darah menerobos tulang rawan untuk memberi makan jaringan lain. Tetapi pembuluh-pembuluh ini tidak memasuk nutrien ke tulang rawan. Seperti yang sudah diduga mengenai sel-sel di jaringan avaskular,
Kondrosit memperlihatkan aktivitas memetabolisme yang rendah. Tulang rawan tidak memiliki pembuluh limfe atau saraf. Perikondrium itu adalah selubung jaringan ikat padat yang mengelilingi tulang rawan di kebanyakan tempat, yang membentuk tempat pertemuan antara tulang rawan dan jaringan yang disangga tulang rawan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin adalah bentuk tulang rawan yang paling umum dijumpai dan yang paling banyak dipelajari dari ketiga bentuk tulang rawan. Tulang rawan hialin segar berwarna putih kebiruan dan bening. Pada embrio, tulang rawan berfungsi sebagai kerangka sementara sampai tulang ini secara berangsur diganti oleh tulang sejati. Pada mamalia dewasa, tulang rawan hialin terdapat pada permukaan sendi di sendi yang dapat bergerak, di dinding saluran nafas yang besar, contohnya hidung, laring, trakea, dan bronkus. Di ujung ventral tulang rusuk, tempat persendian rusuk dengan sternum. Dan di lempeng epifisis yang berperan bagi pertumbuhan memanjang di tulang. Selanjutnya adalah bagian dari tulang rawan hialin. Yang pertama ada matriks. 40% berat kering tulang rawan hialin terdiri atas kolagen yang terbenam dalam sel berhidrasi padat dari proteoglikan dan glikoprotein struktural. Pada sediaan histologi rutin, kolagen tidak dapat dilihat karena dua hal, yaitu kolagen terdapat berupa fibril atau serabut yang memiliki dimensi submikroskopik, dan indeks refraksi serabut hampir sama dengan indeks refraksi substansi dasar tempat serabut ini terbenam. Tulang rawan hialin terutama mengandung kolagen tipe 2, meskipun sejumlah kecil kolagen tipe 6 dan tipe 9 juga ditemukan. Matriks tulang rawan biasanya bersifat basofilik karena tingginya kandungan GAG tersulfasi dan variasi pulasan di dalam matriks tersebut, menggambarkan perbedaan pada komposisi molekulnya. Matriks tulang rawan yang mengelilingi setiap kondrosit kaya akan GAG dan miskin akan kolagen. Area tersebut menyusun matriks teritorial dan biasanya menghasilkan pulasan yang berbeda dari matriks-matriks lainnya. Selanjutnya ada kondrosit. Di bagian tepi tulang rawan hialin, kondrosit muda memiliki bentuk lonjong dengan sumbu panjangnya yang paralel terhadap permukaan. Lebih ke dalam, sel-sel ini menjadi bulat dan terdapat sel yang berasal dari pembelahan mitosis, hingga 8 sel yang berasal dari pembelahan mitosis sebuah kondrosit. Kelompok ini disebut dengan agregat isogen. Kondrosit menyintesis kolagen dan molekul matriks lainnya. Saat matriks diproduksi, sel-sel di agregat tersebut bergerak menjauh dan menepati lakuna yang terpisah. Sel-sel dan matriks tulang rawan sering mengerut selama pembuatan sediaan histologi rutin, yang berakibat ketidakteraturan bentuk kondrosit dan retraksi dari matriks. Pada jaringan hidup dan sediaan yang dibuat dengan baik, kondrosit akan memenuhi lakuna. Karena tulang rawan tidak memiliki kapiler darah, kondrosit bernapas pada tekanan oksigen yang rendah. Sel-sel tulang rawan hialin memetabolisme glukosa terutama melalui glikolisis anaerob untuk menghasilkan asam laknat sebagai produk akhir. Fungsi kondrosit bergantung pada hormon. Sintesis GAG tersulfasi dipercepat oleh hormon pertumbuhan tiroksin dan testosteron serta diperlambat oleh kortison, hidrokortison, dan estradiol. Selanjutnya adalah perikondrium. Kecuali tulang rawan sendi, semua tulang rawan hialin ditutupi selapis jaringan ikat padat.
yaitu perikondrium, yang penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang rawan. Perikondrium kaya akan serat kolagen tipe 1 dan mengandung banyak fibroblast. Meskipun pada lapisan-lapisan dalam perikondrium menyerupai fibroblast, sel-sel tersebut merupakan prekursor kondroblast yang membelah dan berdiferensiasi menjadi kondrosit. Selanjutnya yang kedua adalah tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis pada dasarnya sangat serupa dengan tulang rawan hialin, kecuali banyaknya kandungan jalinan serat elastin halus, selain serabut kolagen tipe 2. Tulang rawan elastis segar memiliki warna kekuningan karena adanya elastin dalam serat elastis. Tulang rawan elastis sering ditemukan menyatu dengan tulang rawan hialin secara berangsur. Seperti tulang rawan hialin, tulang rawan elastis memiliki perikondrium. Tulang rawan elastis ditemukan dalam auricula telinga, dinding liang telinga luar, tuba auditorius, epiglottis, dan cartilago cuneiformis di laring. Yang selanjutnya adalah fibrocartilago. Fibrocartilago adalah jaringan intermedia antara jaringan ikat padat dan tulang rawan hialin. Jaringan tersebut ditemukan pada diskus intervertebralis, di tempat pelekatan ligamen tertentu, dan simfisis pubis. Fibrocartilago selalu berhubungan dengan jaringan ikat padat, dan daerah perbatasan antara kedua jaringan ini tidak jelas, yang memperlihatkan daerah peralihan yang bertahap. Fibrocartilago mengandung kondrosit, baik satu-satu atau dalam agregat isogen, dan umumnya tersusun secara aksial dalam barisan panjang yang dipisahkan oleh serat kolagen tipe 1 kasar dan lebih sedikit proteoglikan ketimbang bentuk lain kartilago. Karena kaya akan kolagen tipe 1, matriks fibrocartilago bersifat lebih asidiofilik. Pada fibrocartilago, serat kolagen padat dapat membentuk berkas-berkas irregular atau paralel di antara agregat aksial kondrosit. Orientasi umum kolagen tersebut bergantung pada tekanan yang bekerja pada fibrocartilago karena berkas kolagen cenderung berespon dalam arah paralel terhadap tekanan tersebut. Tidak terdapat adanya perikondrium yang dapat dikenali dalam fibrocartilago tersebut. Yang selanjutnya, diskus intervertebralis terutama terdiri atas fibrocartilago. Diskus tersebut terletak di antara vertebra dan terikat padanya oleh ligamen. Setiap diskus memiliki dua komponen histologis utama. Annulus fibrosus perifer yang kaya akan berkas kolagen tipe 1 dan nukleus pulposus sentral dengan matriks mirip sel yang kaya akan asam hyaluronat. Diskus intervertebralis bekerja sebagai bantal pelumas dan peredam kejut yang mencegah kerusakan vertebra yang berdekatan akibat daya abrasi atau benturan yang terjadi selama kolumna vertebralis bergerak. Nukleus pulposus berfungsi sebagai peredam goncangan untuk mengatasi benturan di antara vertebra. Yang terakhir adalah pembentukan, pertumbuhan, dan perbaikan tulang rawan. Tulang rawan berasal dari mesenkim embrionik pada proses kondrogenesis. Indikasi pertama diferensiasi sel akan membuatnya sel-sel mesenkim dengan retraksi cabang-cabangnya.
dan membelah dengan cepat serta membentuk kondensasi sel. Sel-sel yang terbentuk melalui diferensiasi langsung dari sel-sel mesenkim ini, yang kini disebut dengan kondroblas. Memiliki sitoplasma basofilik yang kaya akan ribosom. Sintesis dan deposis matriks kemudian mulai memisahkan kondroblas satu sama lain. Selama perkembangan embrionik, diferensiasi tulang rawan berlangsung dari pusat keluar. Jadi, sel-sel yang berada lebih ke pusat memiliki ciri kondrosit. Sedangkan sel-sel di perifer merupakan kondroblas yang tipikal. Mesenkim superficial berkembang menjadi perikondrium. Pertumbuhan tulang rawan terjadi karena dua proses, yaitu pertumbuhan interstial yang terjadi akibat pembelahan mitosis kondrosit yang sudah ada, dan pertumbuhan aposisional yang terjadi akibat diferensiasi sel-sel perikondrium. Pada kedua kasus tersebut, sintetis matriks meningkatkan pertumbuhan tulang rawan. Pertumbuhan interstitial kurang berperan penting dari kedua proses tersebut pasca lahir. Pertumbuhan ini terjadi selama tahap-tahap awal pembentukan tulang rawan. Saat masa jaringan tulang bertambah dan matriks tulang rawan berkembang di dalamnya. Pertumbuhan interstitial juga terjadi di lempeng epifisis, tulang panjang dan tulang rawan sendi. Pada lempeng epifisis, pertumbuhan interstitial penting untuk memperpanjang tulang panjang. Pada tulang rawan sendi, ketika sel-sel dan matriks dekat, permukaan sendi berangsur-angsur menjadi aus. Tulang rawan harus diganti dari dalam karena tidak ada perikondrium untuk menambah sel melalui pertumbuhan apofisi. Pada tulang rawan di bagian tubuh, pertumbuhan interstisial menjadi kurang mencolok karena matriks menjadi sangat padat akibat ikatan silang molekul matriks. Tulang rawan kemudian tumbuh lebar melalui pertumbuhan aposisi. Kondroblas berdiferensiasi di lapisan internal perikondrium, berproliferasi dan menjadi kondrosit. Saat kondroblas ini dikelilingi matriks tulang rawan dan menyatu dengan tulang rawan yang telah terbentuk. Kecuali pada anak-anak, tulang rawan yang cedera mengalami regenerasi secara lambat dan sering tidak sempurna, melalui aktivitas sel di perikondrium yang menginvasi area cedera dan membentuk tulang rawan baru. Pada area cedera yang luas dan kadang-kadang di daerah kecil, perikondrium membentuk parut jaringan ikat padat dan bukan membentuk tulang rawan yang baru. Kapasitas regenerasi tulang rawan yang buruk terjadi sebagian akibat ketiadaan vaskularisasi yang pada jaringan tersebut. Yang selanjutnya adalah tulang. Pengertian dari tulang adalah sebagai unsur pokok rangka orang dewasa. Jaringan tulang menyangga struktur berdaging, melindungi organ-organ vital seperti yang terdapat dalam tengkorak dan rongga dada, dan menampung sumsum tulang, tempat sel-sel darah dibentuk. Tulang juga berfungsi sebagai cadangan kalsium, fosfat, dan ion lain, yang dapat dilepaskan atau disimpan dengan cara dikendalikan untuk mempertahankan konsentrasi ion-ion penting tersebut dalam cairan tubuh. Yang selanjutnya adalah sel tulang. Sel tulang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah osteoblas. Osteoblas yang menyintesis unsur organik matriks. Osteoblas berperan pada sintetis komponen organik matriks tulang, yang terdiri atas kolagen tipe 1,
protoglikan, dan proglikoprotein termasuk osteonektin. Yang kedua adalah osteosit, yang terdapat dalam rongga-rongga atau lakuna di antara lapisan atau lamela matriks tulang. Setiap osteoblast secara bertahap dikelilingi oleh produk sekresinya sendiri dan menjadi osteosit yang terselubung sendiri-sendiri dalam ruang yang disebut dengan lakuna. Yang ketiga adalah osteoklas, yang merupakan sel raksasa multinukleus yang terlibat dalam resorpsi dan remodeling jaringan tulang. Osteoklas adalah sel motil bercabang yang sangat besar dengan inti multipel, ukuran yang besar, dan inti yang multipel pada osteoklas terjadi karena asalnya dari penggabungan sel yang berasal dari sumsum tulang. Jenis tulang. Jenis tulang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan tulang primer. Tulang primer adalah jaringan tulang primer yang tampak pada perkembangan embrio dan pada perbaikan fraktur. Tulang ini ditandai dengan disposisi acak serat kolagen halus sehingga sering disebut tulang anyaman. Jaringan tulang primer umumnya bersifat sementara dan akan diganti oleh jaringan tulang sekunder pada orang dewasa, kecuali pada sedikit tempat di tubuh, misalnya dekat sutura calvaria, di alveolus dentalis, dan pada insersi beberapa tendo. Dan yang kedua itu adalah jaringan tulang sekunder. Jaringan tulang sekunder adalah jenis jaringan yang biasanya dijumpai pada orang dewasa. Jaringan tersebut secara khas memperlihatkan berbagai lapisan matriks berkapur, masing-masing dengan tebal 3-7 dan sering disebut sebagai tulang lamelar. Dan yang terakhir, saya akan membahas sendi. Sendi adalah daerah tulang yang ditutupi dan dikelilingi oleh jaringan ikat yang menahan tulang dan menentukan jenis dan derajat pergerakan di antaranya. Sendi dapat digolongkan sebagai diartosis yang memungkinkan pergerakan tulang secara bebas, dan sinartrosis dengan sedikit pergerakan yang dilakukan atau tidak sama sekali. Terdapat 3 jenis sinartrosis berdasarkan jenis jaringan yang memisahkan permukaan tulang. Yang pertama adalah sinostosis, yaitu tulang disatukan oleh jaringan tulang dan tidak ada gerakan yang dapat terjadi. Pada orang dewasa yang lebih tua, sinostosis menyatukan tulang-tulang tengkorak, sedangkan pada anak remaja dipersatukan oleh jaringan ikat padat. Yang kedua adalah sinkondrosis. Tulang disatukan oleh tulang rawan hialin, lempeng epifisis pada tulang yang sedang tumbuh adalah salah satu contohnya. Dan pada orang dewasa, sinkondrosis menyatukan iga pertama pada sternum dengan sedikit pergerakan. Dan yang terakhir adalah sindesmosis, yaitu tulang-tulang disatukan oleh suatu ligamen interosseus jaringan ikat padat atau fibrokartilago, misalnya simfisis pubis, dengan pergerakan yang sangat terbatas. Selanjutnya, diartrosis adalah sendi yang umumnya menyatukan tulang-tulang panjang dan memiliki mobilitas besar, seperti sendi siku dan lutut. Pada diartrosis, ligamen atau suatu simpai jaringan ikat mempertahankan susunan tulang yang benar. Yang terakhir, saya akan menampilkan beberapa gambar bagian-bagian dari tulang.